Perkenalkan, nama saya Norpa Kondetasi kelas A Prodi Pendidikan Agama Kristen angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pancasila dalam kehidupan beragama dari mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai Pancasila dalam kehidupan beragama. Toleransi beragama di Indonesia kian memudar dan menipis. Sikap hidup rukun beragama mulai terkikis dan sikap fanatisme dalam beragama lebih dikedepankan. Kebebasan beribadah dan beragama di Indonesia mulai terenggut dengan adanya kebijakan hukum yang tidak memihak kepentingan umat dalam menjalankan agama secara bebas tanpa paksaan. Pancasila sebagai petunjuk kehidupan berbangsa dan beragama tentunya harus dijadikan pijakan oleh umat beragama di Indonesia dalam setiap bertindak dan berbuat di antara sesama umat beragama yang lain. Di dalam Pancasila terdapat sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Makna ketuhanan ini sejatinya harus dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan kerukunan antar umat beragama. Dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, pada sila ketuhanan ini menunjukkan arti dan pemahaman yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia yang sangat religius, sebab di Indonesia memiliki banyak agama, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua terkomendasi dalam sila pertama bahwa Indonesia terkenal dengan negara yang multi religius. Oleh karena itu, dalam sila pertama, setiap warga negara wajib berketuhanan yang Maha Esa, sikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama perlu diimplementasikan dalam kehidupan beragama sebagai upaya menjalankan sila pertama dalam rangka menghindari praktik kekerasan antar atas nama agama dan menciptakan kerukunan beragama, sehingga setiap pemeluk agama mengalami kebebasan dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya, melainkan umat beragama tidak boleh memaksakan kehendak dalam beragama. Trijakara menegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila eksistensi manusia dan eksistensi lainnya senantiasa relatif tergantung dan mengerti Tuhan. Manusia berpangkal pada pengertian dalam dirinya sendiri. Jika adanya manusia itu berupa cinta dan kasih sayang, maka Tuhan pastilah merupakan Maha Cinta Kasih. Dengan demikian, eksistensi manusia dalam hidup bersama melalui nilai-nilai Pancasila membawa kedamaian, ketentraman, dan penuh kasih sayang antar sesama manusia, dengan tujuan agar Tuhan pun mencintai manusia. Jika sila pertama ketuhanan ini mampu jelas dilaksanakan dalam kehidupan beragama, tentunya kekerasan antar agama, konflik sosial keagamaan dapat dihindari sejak dini. Pemahaman sila pertama menjadi sangat signifikan bagi manusia Indonesia untuk mencapai kebebasan bersama. Perkenalkan, saya Septian Nari. Saya dari program studi Pendidikan Agama Kristen dari kelas B. Di sini saya mau membahas tentang mengamalkan Pancasila. Seharusnya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat, seharusnya nilai-nilai Pancasila ini
sudah seharusnya ditanamkan dalamnya itu. Ada beberapa butir-butir Pancasila yang harus kita amalkan di dalam kehidupan setiap hari, baik itu di dalam keluarga, di dalam masyarakat, atau di sekolah, atau dimanapun berada. Dan yang pertama itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan berbangsa dan bernegara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia di dalam Indonesia mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk mengambil keputusan semena-mena yang bisa membuat masyarakat tidak begitu nyaman. Yang kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Dari butir-butir pengamalan Pancasila ini, kajian ilmiah yang dilakukan dan diarahkan pada kegiatan sehari-hari yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila tersebut, sehingga pada generasi mendatang akan tumbuh sebagai pribadi yang berkarakter dan berjiwa Pancasila dalam melakukan usahanya. Berkembangnya pribadi yang menjiwai Pancasila
akan mendorong pribadi yang sehat dan martabat untuk tumbuh sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang berkembang di Indonesia sebagai jiwa kerakyatan yang berciri khas Indonesia dengan pengalaman butir-butir pengamalan Pancasila. Mungkin ini yang saya bawakan pada saat ini. Mohon maaf jikalau kesalahan pengucapan kata atau kesalahan dalam pemahaman. Saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Filda Dodo dari kelas A Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 ideologi utama penyusunan Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari partai kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah yang pertama, rumusan pertama Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember 1949. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi, merujuk dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah mendatangkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 24
tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila, sekaligus menetapkan sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Herman Patabang, mahasiswa agama Kristen Toraja. Di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya tentang mempelajari mata kuliah Pancasila dengan saya memperbaiki nilai saya yang masih tertunda. Ya, pengalaman saya tentang Pancasila ialah saya sebagai warga negara Indonesia menanggapi isu-isu yang mengancam negara saat ini memanglah berat. Apalagi dengan pergaulan anak muda di saat ini yang marak dibicarakan di stasiun TV. Ya, mengapa saya mengatakan pergaulan? Karena saya melihat penyakit yang susah diatasi atau yang biasa kita sebut narkoba yang sering disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Sangat membuat negara ini terasa terancam dari segi pergaulan bebas yang salah. Maka saya mengajak kita selaku orang tua, baik pun teman-teman, mari kita bersama-sama mengatasi penyakit ini agar negara kita bisa bersih dari dan tidak lagi dikatakan negara yang mayoritas masyarakatnya tidak lagi disebut pecandu narkoba. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya bisa sharing kepada teman-teman dapat dipahami dan kita bersama-sama mempraktikkan dalam hidup yang sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kenalkan, nama saya Tom Tabuni. Saya akan menjelaskan Pancasila. Aplikasi sebagai warga negara Indonesia untuk menanggapi isu-isu yang mengancam NKRI, contoh OPM, Organisasi Papua Merdeka. Saya sebagai WNI ketiga melihat hal seperti ini, saya tidak tinggal diam. Mengapa? Karena NKRI itu harga mati. Negara yang diikat oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila. Perkenalkan, nama saya Marisani Tanga dari kelas BPAK. Di sini saya akan memperbaiki nilai saya yang tertunda dengan menjelaskan pengalaman saya selama belajar mata kuliah Pancasila. Mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa baru. Awalnya saya berpikir bahwa perkuliahan ini akan berlangsung tidak menyenangkan. Sebelumnya juga saya beranggapan bahwa mata kuliah Pancasila hanya akan berlangsung sangat membosankan. Di dalam pikiran saya saat itu, ketika pertama masuk perkuliahan. Mengapa saya berpikiran begitu? Karena dari dulu saya belajar Pancasila di jenjang SD hingga SMA sangat membosankan, yang hanya diisi dengan ceramah yang dapat menjadi pengantar tidur. Namun kenyataannya yang saya pikirkan selama ini ternyata salah. Perkuliahan ini berlangsung sangat produktif hingga tidak ada satupun mahasiswa yang tertidur selama berlangsungnya mata kuliah Pancasila. Yang saya dapatkan dari mata kuliah Pancasila adalah
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatma Syangla dari kelas B Nirim 20207721. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Pancasila menyediakan nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, dan persatuan bagi masyarakat Indonesia yang nilainya universal bagi kita masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat kita artikan sebagai norma agama, norma sosial, dan bagaimana kita melakukan nilai-nilai Pancasila itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Kadang kita bisa melakukan nilai Pancasila, nilai agama, nilai sosial dan budaya dalam setiap kehidupan kita, tentunya tidak mudah. Bagaimana kita bisa untuk melakukan nilai Pancasila dalam keadilan bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila bisa saja tidak berwenang pada masyarakat karena adanya tidak bisa mengikuti Pancasila karena kurang belajarnya, kurang etika, kurang norma agama, kurang persatuan, bahkan ada saja yang mengabaikan begitu saja Pancasila sebagai dasar negara kita. Tidak sadar bagaimana Pancasila ada dalam setiap kehidupan kita, ada dalam lingkungan kita. Jika kita tidak mempunyai Pancasila, belum tentu kita butuh dalam bermasyarakat. Sedangkan kita saja mempunyai nilai Pancasila, ada saja yang mengabaikan begitu saja, tidak memperlakukannya dalam setiap langkah kehidupan, tidak mengingat bahwa nilai-nilai keutuhan semuanya dari agama, tidak mengingat bahwa nilai Pancasila itu sangat penting dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekian penjelasan saya menurut saya tentang Pancasila. Terima kasih.